Oke, siap mulai. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia ya Bapak Ibu. Hari ini kita bertemu pada pertemuan di hari pertama untuk pulpen batch 5 MGMP SMA BPTIK Jateng. Ini kita santai aja, nggih Bapak Ibu, tidak usah terlalu tegang, kita santai, sambil bahagia karena kita kalau mau belajar, mau mencari ilmu harus dengan hati yang gembira dulu. Saya perkenalkan diri, nama saya Yusrika Firda Isnaini, yang dipanggil Bu Firda, yang sebagai trainer di kegiatan pulpen 5 bersama dengan 3 trainer lain yang nanti masing-masing akan memperkenalkan diri ya, karena nanti insya Allah 4 trainer akan mengisi pada materi hari ini. Nah, saya seperti diketahui memang beda dari Pak Deka, Pak Edi dan Bu Ika nih Bapak Ibu, mohon maaf. Saya dari jenjang SD yang masih diamanahi untuk mendampingi Bapak Ibu peserta di pulpen batch 5. Namun insya Allah itu tidak jadi halangan, dan di sini bukan berarti pula saya yang paling bisa, paling pintar, karena kita di sini konsepnya belajar bersama, karena saya yakin di sini Bapak Ibu juga dari rumpun mata pelajaran yang berbeda-beda, ada yang dari TIK, BK, dan mata pelajaran yang lain. Jadi Bapak Ibu sudah terkhusus, kalau saya masih SD itu tematik umum, jadi kadang rasanya itu malu, nggak enak harus mendampingi Bapak Ibu SMA. Sudah nggak sadari jenjang SD, namun insya Allah tidak masalah, yang penting kita niatkan untuk belajar bersama. Dan kemarin Bapak Ibu, oh iya, saya rasa cukup itu saja ya perkenalan. Apalagi Pak Deka yang perlu dikenalkan? Saya sebagai itu Bapak Ibu penanggung jawab dari kelas M, yang nanti juga kolaborasi juga dengan Pak Deka, Pak Edi dan Bu Ika. Jadi tidak hanya saya sendiri. Dan kemarin sudah kita bagi nama-nama trainer. Nanti yang belum ngecek, yang belum melihat di list trainernya, silahkan Bapak Ibu masuk di GCR pada bagian topik administrasi, sudah ada pembagian daftar trainer pendamping. Nanti silahkan berkonsultasi sesuai nama trainer masing-masing. Itu kemudian untuk yang selanjutnya ya cukup itu ya Pak Bu. Saya sudah berkeluarga, suami 1, anak 2. Sekarang mengajar di kelas 6 dan kemarin diamanahi menjadi Kokapten Komunitas Belajar IT di Kabupaten Sukoharjo. Cukup itu saja. Kita langsung pada pengenalan dulu Bapak Ibu. Kemarin memang ada beberapa yang belum bisa masuk classroom karena ada beberapa kendala, yang salah satunya belum terbiasa dengan apa sih itu akun belajar ID. Ada yang belum mendapatkan akun sampai sekarang masih terkendala. Ada yang tadi saya lihat di GCR harusnya kita itu ada 86 peserta ya. Tapi tadi kayaknya belum ada 86, belum ada semua masuk karena masih ada baru 81 siswa ya, baru 81 karena beberapa belum belum dapat dihubungi atau masih ada yang terkendala. Dan mohon maaf sekali, kemarin malam minggu itu
Bapak Ibu ada yang saya telepon seperti itu ya Pak, seperti debt collector ya saya teleponin. Ini siapa nggak kenal malam-malam telepon gitu, suruh masuk GCR. Itu karena apa namanya kita terburu dengan waktu juga karena hari Senin itu paling nggak peserta sudah harus ready. Jika ada Bapak Ibu yang belum berkenalan dengan GCR apa sih Google Classroom itu bagaimana, biasanya saya menggunakan apa itu Pak Deka yang dari Microsoft itu Teams ya, Teams. Iya. yang menggunakan Teams ya, ada yang sekolahnya menggunakan MS sendiri, jadi belum terbiasa menggunakan GCR. Sama Bapak Ibu, saya pun pada saat awal mengikuti pelatihan dari nol itu juga saya belum kenal apa itu Google Classroom. Tapi di sini nanti kita sama-sama belajar, baik Bapak Ibu yang sudah terbiasa, alhamdulillah nanti berarti sudah lebih mahir lagi, lebih cepat ya dalam merespon informasi dan tugas-tugas yang ada dalam GCR. Baik, dan materi hari ini yang pertama adalah pengenalan atau sosialisasi akun Belajar ID. Materi ini dapat Bapak Ibu buka atau Bapak Ibu pelajari di GCR juga sudah kami bagikan tadi pagi. Itu memang saya sengaja saya buka dulu supaya bisa untuk dibaca dan dipelajari gitu ya. Oh iya, dan kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu sebelum kita 3 hari ke depan itu berinteraksi dalam tatap maya, dan untuk beberapa hari ke depan sampai tanggal 23 Maret yaitu pengerjaan tugas ya. Nah, ini kita buat kesepakatan dulu, mohon nanti ketika pertemuan virtual menggunakan Google Meet seperti ini diupayakan, ini karena kita kan banyak praktiknya ya Bapak Ibu, diupayakan Bapak Ibu bisa bergabung menggunakan laptop. Nah, nanti sekalian kita belajar sekalian praktek gitu. Nah, kemudian bagi yang berhalangan hadir atau misalkan sedang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, nah Bapak Ibu bisa nanti join menggunakan HP, ataupun kalau sampai kepepet banget tidak dapat hadir, mohon sampaikan pada trainer masing-masing. Kalau sesuai daftar trainer yang sudah kita bagikan kemarin, mohon sampaikan izin kepada trainer. Jadi kita para trainer tidak mencari-cari ini yang namanya Pak Slamet Budiono ini yang mana, nah yang namanya Pak Agus yang mana, yang namanya Budita ini yang mana. Nah, nanti supaya kita juga lebih familiar, lebih akrab, jadi ada izin yang disampaikan kalau memang berhalangan hadir. Kemudian, nah konsekuensinya Bapak Ibu, ini bukan memberatkan ya saya, cuman sebagai gantinya karena Bapak Ibu tidak bisa hadir pada saat pertemuan virtual, nanti silahkan melihat hasil rekaman yang akan diunggah oleh Pak Deka. Jadi, matang ya Pak Deka, nanti bisa Ya, kalau Bu, sudah siap. siap bisa diunggah. Ya, siap. Ya, terima kasih. Baik, nah seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti Bapak Ibu kok berada di tempat yang sinyalnya sulit atau terkendala misalkan hujan, bisa disampaikan lewat WhatsApp grup atau di chat untuk meminta izin mematikan kamera. Monggo dipersilakan, tidak apa-apa. Yang penting materi bisa diterima dengan baik oleh peserta. Dan Bapak Ibu silahkan sambil membuka di Google Classroom-nya. Saya mohon izin share screen. Baik, kemarin itu
kita lupa ya Pak, belum perkenalan peserta ya. Di grup itu baru lihat dari itu apa namanya ribbonnya. Cuman walaupun sudah ada apa daftar SMA-nya dari SMA ini gitu. Cuman saya belum terlalu paham ini dari SMA mana. Nah, Ibu Aftina dari SMA mana itu dari kabupaten atau kota mana itu belum terlalu familiar karena kemarin itu benar-benar berburu dengan waktu ya, jadi belum memperkenalkan diri. Sudah terlihat share screen saya? Sudah Bu, siap. Baik, terima kasih. Ya. Oke, silahkan dibuka Bapak Ibu. Bisa juga disimak. Apa sih sebenarnya akun Belajar ID? Mengulang kembali beberapa materi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapatkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti pelatihan Google Workspace for Education karena sepanjang tahun 2021 kemarin ramai sekali dengan pelatihan tersebut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan akun Belajar ID, namun ada juga yang belum kenalan dengan akun Belajar ID. Salah satu manfaat atau tujuan dari adanya dibuatkannya akun pembelajaran berupa akun Belajar ID itu untuk mewujudkan merdeka belajar. Salah satu dari program Mas Menteri yang sekarang ini. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin kita kan baru saja boleh tatap muka ya Bapak Ibu, namun beberapa memang masih terbatas, belum sepenuhnya 100%. Kemarin sempat 100% untuk Kabupaten Sukoharjo sudah 100%, tapi begitu Omikron naik lagi langsung di stop sampai sekarang masih PJJ Bapak Ibu. Namun dari Bapak Kepala Dinas sudah menentukan dan mempersilahkan apabila Bapak Ibu guru mau mengadakan pembelajaran dengan hybrid atau blended, dan ini sudah kami lakukan sampai sekarang Bapak Ibu. Nah, salah satu manfaatnya menggunakan akun Belajar ID adalah dapat digunakan untuk pembelajaran hybrid ini. Nah, kita dapat akses ke perangkat belajar. Ini mungkin Bapak Ibu di sekolahnya ada yang mendapatkan Chromebook, yang seperti itu. Nah, Chromebook itu kan sudah harus wajib terintegrasi dengan akun Belajar ID. Mau dimasuki akun yang lain tidak bisa, karena itu sudah programnya dari pemerintah. Kemudian akses ke pelatih, ini ada beberapa bermacam-macam pelatihan yang diselenggarakan, yang dilaksanakan, baik itu dengan sistem 32 CP atau seperti webinar-webinar. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Ini kalau kita mau makasih ya. Nah, kalau kita mau benar-benar mengembangkan diri kita mau berniat untuk belajar, ini banyak sekali materi-materi atau pembaruan update dari beberapa pengetahuan yang dulu belum ada, namun sekarang itu lagi banyak-banyaknya, lagi gencar-gencarnya. Bapak Ibu nanti juga bisa mengikuti webinar-webinar yang itu hanya dalam durasi 1 jam, itu di kanalnya YouTube Revo itu ada. Itu setiap ada webinar series itu paling tidak 1 jam itu untuk mempelajari beberapa. Ya, silahkan dikumpulkan ya. Nah, itu bisa kita ikuti, bisa kita coba untuk mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan diri kita tentang apa saja manfaat dari akun Belajar ID ini dalam Google Workspace for Education. Dan ini kalau di SD saja Bapak Ibu,
dan SD saya SD di tengah dusun, ini saja sangat berdampak kepada siswa. Nah, apalagi murid Bapak Ibu yang sudah besar di tingkat jenjang SMA ya, yang rata-rata semuanya sudah bisa IT, bisa teknologi, bisa menggunakan smartphone. Saya rasa itu tingkatnya lebih tinggi daripada jenjang SD. Kalau di anak-anak di SD memang penggunaannya untuk saya gunakan untuk memotivasi belajar siswa salah satunya ya, dan juga untuk mengenalkan IT pada mereka itu. Kemudian ada akses ke sumber belajar. Nah, ini yang paling saya suka ya Pak Ibu, karena di pulpen Sumber ini belajarnya banyak. ya, bagaimana Pak? Sumber belajarnya banyak di sini. Ya betul Pak, sumber belajarnya banyak, apalagi kalau di kegiatan pulpen. Seperti tadi yang sudah disampaikan di pertemuan pagi tadi, salah satunya adalah Jateng Pintar. Ini salah satunya. Yang kedua adalah nanti akses ke portal rumah belajar. Dan tambah satu lagi yang kemarin baru saja diluncurkan adalah platform Merdeka Mengajar. Saya lanjutkan. Oke. Nah, masalah guru ini berada pada memori penuh dan lambat. Biasanya ini kalau di HP juga seperti itu. Oke, memorinya terbatas. Kemudian akses video call-nya berbatas waktu. Biasanya itu ada yang dibatasi 40 menit. Nanti mau meet lagi ya, mau ketemu lagi harus buka link lagi seperti itu. Dan materi dan tugas siswa tercecer atau hilang. Nah, ini pada kita di era digitalisasi sekolah ini, kita juga harus siap Bapak Ibu yang namanya portofolio digital. Jadi administrasi kelas itu tidak hanya dalam bentuk lembaran kertas, buku-buku di kelas yang tumpukannya banyak. Saya rasa itu sudah tidak terlalu dibutuhkan seperti itu, walaupun masih ada, ya. Cuman kita tetap mengupdate dan upgrade kemampuan kita, yaitu salah satunya menyiapkan portofolio digital. Kita harus siap rekam jejak kita dalam mengajar di penyimpanan clothes ya, bukan hanya di lemari di kelas atau di berkas-berkas di rumah seperti itu. Selanjutnya akun Belajar ID ini langsung terintegrasi dengan Google Workspace for Education ya, yang ini banyak sekali yang manfaatnya yang bisa kita gunakan seperti Google Sheet, Google Doc, lalu Google Jamboard, Google Meet. Banyak sekali Bapak Ibu, nanti akan disampaikan oleh para trainer di kelas M. Kita akan belajar pelan-pelan apa saja yang ada dalam Google Workspace for Education. Kemudian selanjutnya Chromebook dan Chrome Education Upgrade. Nah, ini bagi sekolah yang sudah mendapatkan Chromebook, bantuan dalam laptop ya dari kementerian, itu langsung terintegrasi dengan akun Belajar ID. Lalu yang baru saja masih hangat-hangatnya ini PMM ya Bapak Ibu, kadang sudah ada dengar sering-sering apa sih itu PMM seperti itu. PMM adalah platform Merdeka Mengajar yang ini bisa diakses melalui desktop, yaitu kita akses ke platform tersebut, atau bisa kita install di smartphone kita. Kita unduh saja PMM ini, platform Merdeka Mengajar, melalui Play Store ya. Kemudian, nah ini kedepannya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengikuti jejak kami, ya Pak Deka, mengikuti jejak kami, jadi tidak hanya sekarang itu Bapak Ibu, bukan lagi zamannya saingan, ya, bukan lagi zamannya saingan, tapi saling, bukan meningkatkan daya saing, tapi meningkatkan daya saling. Dan sekarang itu kita belajar itu luas, tidak hanya dari rekan-rekan dalam serumpun MGMP, kita sudah terbuka, kita mau belajar trainernya dari Papua ada, dari Kalimantan, dari Sulawesi, kita bisa gabung. Nah, itu salah satunya adalah melalui Google for Education Certified Trainer. Ini nanti yang diselenggarakan oleh Google bekerjasama dengan Revo Indonesia. Bapak Ibu nanti bisa
ikuti informasinya di Instagram, bisa dibuka itu Revo Indonesia. Ada beberapa informasi, banyak informasi penting yang bisa Bapak Ibu dapatkan melalui sosmednya. Atau ada juga di Facebook ya, halaman Facebooknya. Selanjutnya, nah ini akun pembelajaran. Ini halaman ini dapat diakses di laman belajar.id ya Bapak Ibu. Kalau kemarin kan di rata-rata saya cek di daftar peserta kemarin, rata-rata memang sudah banyak yang menggunakan akun belajar ID, sudah diaktifkan. Namun ada yang belum mendapatkan sama sekali Bapak Ibu karena ada kendala, dan ada yang sudah mengaktifkan namun belum terbiasa menggunakannya. Nah ini tidak apa-apa, tidak ada yang siapa yang paling pintar, tidak ada yang siapa yang paling ahli. Kita semua belajar bersama menggunakan akun belajar ID ini. Oke. Kemudian salah satu lagi fungsinya akun belajar ID membuat belajar mengajar menjadi lebih mudah. Nah ini ada 5 poin ya, panggilan video ini yang Bapak Ibu diberikan akses tanpa batasan waktu. Bapak Ibu mau bertemu dengan rekan-rekan kok pakai WhatsApp video, itu mungkin hanya beberapa saja dan gambarnya kurang jelas ya. Nah ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan panggilan video menggunakan Google Meet. Nah, nanti akan kita sampaikan materi ini pada hari berikutnya. Kemudian yang saya sampaikan tadi, aplikasi Merdeka Mengajar atau platform Merdeka Mengajar, yang ini nanti Bapak Ibu menjadi salah satu tugas yang akan atau wajib dikumpulkan oleh Bapak Ibu. Ini nanti akan menjadi tugas wajib. Jika Bapak Ibu sudah membaca di jadwal, kemarin di jadwal saya lampirkan di bagian bawah kolom-kolom jadwal untuk sinkronus itu ada pengumpulan jadwal untuk tugas asinkronus ya. Salah satunya adalah nanti pemanfaatan atau penggunaan aplikasi Merdeka Mengajar. Ini wajib, setiap peserta wajib ya, dan tidak sulit Bapak Ibu ya. Jangan dipikir kalau aduh ini enak tugas, ini disuruh apa lagi, saya sudah terlalu banyak di sekolah tugasnya. Sama Bapak Ibu, sama. Bedanya mungkin kalau Bapak Ibu di sekolah itu kan karena sudah mapel, mata pelajarannya sudah terkhusus. Nah kalau saya di guru SD ini malah ngabei Bapak Ibu, jadi mengajar dari pagi sampai siang semua mata pelajaran kecuali agama dan PJOK. Nah itu saya lebih banyak lagi jam mengajarnya guys setiap hari seperti itu, bahkan sampai masih tambahan jam kelas 6 dan kesibukan yang lain. Tapi ini sangat mudah kok Bapak Ibu untuk Merdeka Mengajar ini. Nanti akan kita sampaikan gimana sih letak kemudahannya. Nah nanti Bapak Ibu bisa tahu. Kemudian ini penyimpanan daring untuk menyimpan file ya. Jika Bapak Ibu yang biasanya mengumpulkan tugas, anak-anak silakan kirim foto, jangan ke WA Bapak Ibu, itu akan memenuhi HP-nya Bapak Ibu, memenuhi memori HP Bapak Ibu, apalagi tugasnya dalam bentuk video dan dikirimnya harus bentuk video. Wah itu lebih besar lagi, lebih menyita gitu Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan penyimpanan daring ini atau Google Drive ya, digunakan untuk menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, silakan dimanfaatkan Bapak Ibu, karena kemarin informasi terakhir berapa Pak Dika kapasitasnya? Yang Drive, yang 100 tera ya kalau nggak salah ya. Yang Drive itu malah sangat itu besar. Cuma nanti setiap harinya memang dibatasi setiap hari. Nah itu silakan dimanfaatkan. Kemarin saya yakin sudah beberapa sekolah itu sudah terbiasa menggunakan Google Drive ini, dan ada juga sekolah yang mau akreditasi Bapak Ibu menggunakan layanan Drive bersama ya untuk mengumpulkan
dari beberapa komponen-komponen yang akan diverifikasi atau divalidasi untuk pengecekan akreditasi sekolah. Itu dibuatkan draft bersama. Itu seperti kita punya lemari filing kabinet besar di dalam kantor, yang di situ guru apa saja bisa menyimpan file di situ. Ada, kalau di SMA ada guru kimia, ada guru biologi sendiri ya, biologi sendiri, fisika sendiri, matematika sendiri. Nah, itu akan menyimpan file dalam satu lemari. Itu kalau bentuknya kertas ya Bapak Ibu. Tapi kita lebih dipermudah, yaitu sekarang paperless, mengurangi kertas. Yang kita gunakan adalah drive bersama. Dan drive bersama ini Bapak Ibu hanya ada pada akun Belajar ID saja. Untuk akun Gmail personal itu tidak ada. Nah, itu salah satu keuntungannya menggunakan akun Belajar ID. Kemudian kelas daring, ini yang digunakan Bapak Ibu, Google Classroom. Nah, makanya kemarin kenapa kok yang join itu harus menggunakan akun Belajar ID, supaya Bapak Ibu juga nanti tahu apa sih bedanya akun Belajar ID dengan akun Gmail personal jika join di Classroom. Kalau kemarin beberapa screenshot terlihat itu ada fitur undang wali. Nah, ini saya rasa sangat bermanfaat untuk siswa, apalagi kalau sudah jenjang atas, ya, seperti SMA, SMK, anak-anak pasti rata-rata sudah punya smartphone, ayah ibunya juga. Jadi orang tua bisa mengontrol tugas anak-anaknya melalui Google Classroom. Dan biasanya kalau kita kayak pesen bikin LMS sendiri itu kan bayar ya Bapak Ibu. Nah, ini gratis bisa kita gunakan langsung, bisa gunakan untuk penilaian, untuk kontrol orang tua juga bisa, ya, untuk pengumuman ini macam-macam, nanti akan disampaikan oleh Bu Ika lebih lengkapnya. Kemudian Chromebook, ini salah satu jenis komputer yang baru dirancang khusus untuk membantu menyelesaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Nah, ini Chromebook itu enaknya kalau tidak boros harddisk ya Bapak Ibu, karena penyimpanan langsung ke Google Drive. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini akun Belajar ID ya, terutama untuk Google Workspace for Education. Ini perangkat yang memberikan kemerdekaan belajar dari mana saja. Nah, ini sangat terasa. Saya pun bersyukur banget Bapak Ibu, kemarin kok ya pas pandemi, pas pada saat seperti ini ada terobosan baru dari Kemdikbudristek, yang pada awalnya saya itu mau beli akun Google Workspace yang harganya kalau nggak salah itu ya 660.000 satu tahun kalau tidak salah. Itu saya sudah mau beli akun itu, cuman pendaftarannya agak sulit memang Bapak Ibu. Tapi pada saat awal bulan November 2020 itu saya tahu ada akun Belajar ID ini. Lalu saya gunakan, saya cari ini bagaimana cara mendapatkannya. Dan sampai sekarang pun masih ada yang belum tahu. Kemudian mengapa harus Google Workspace for Education? Yang pertama, alasannya simple, mudah digunakan, sangat-sangat mudah digunakan Bapak Ibu menurut saya. Karena kita langsung bisa integrasikan ke HP kita, ke smartphone, kemanapun kita berada, dimanapun kita bisa sambil ngajar, itu enak banget. Apalagi Bapak Ibu yang ngajarnya anak-anak SMA, udah setiap hari udah bawa HP ya Bapak Ibu. Kalau anak-anak saya di kelas 6 itu kan masih dibatasi oleh orang tua. Kemudian dampaknya itu 170 juta lebih guru dan siswa di seluruh dunia berkolaborasi, berkomunikasi dalam pembelajaran. Ini menggunakan Google Workspace for Education untuk aplikasi Google Classroom. Kemudian lebih fleksibel karena mudah diakses di berbagai perangkat dari mana saja. Mau pakai laptop, tablet, smartphone pun bisa ya Bapak Ibu. Kemudian dan ini aman. Kenapa Bapak Ibu? Kalau unduh file, kalau diperhatikan, pernah unduh file dari Google Drive, pasti sudah ada
apa namanya, pembersihan virus dulu, sudah pengamanan dulu, bahwa dipastikan data atau file yang diunduh Bapak Ibu itu aman dari virus. Itu enaknya pakai Google Drive Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Sekarang digitalisasi sekolah dengan akun pembelajaran. Yuk Bapak Ibu, pelan-pelan kita apa namanya berubah, kita migrasi, kita move on. Kalau bahasanya muridnya Bapak Ibu itu kita move on, kita tinggalkan sedikit demi sedikit model yang lama. Dari dulu pakai banyak-banyak kertas sampai tumpuk banyak seperti itu, kita pakai sekarang penyimpanan di Google Drive yang kapasitasnya lebih besar. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun personal Gmail itu hanya 15 GB, sedikit banget. Itu cuma Bapak Ibu bikin video pembelajaran, atau sekarang Bapak Ibu kegiatan saya di kelas itu banyak sekali yang saya rekam hampir setiap hari, entah mau itu dikira narsis lah atau gaya ngajar mau di video, nggak apa-apa, nggak masalah Bapak Ibu, karena saya sudah punya itu penyimpanan besar ya Bapak Ibu, nggak khawatir, saya simpan di sana saja. Yang penting saya punya jejak digital. Ini loh saya waktu mengajar di tahun ini, nanti tahun berikutnya ada lagi, itu kan asik ya. Nanti itu bisa jadi rekam jejak digital kita. Kemudian kan video call. Nah, sekarang tidak terbatas Bapak Ibu mau ketemu siswa langsung, ataupun nanti mau blended learning atau mau hybrid learning, ada. Misalkan siswa yang belajar di rumah, ada yang di sekolah, kita ketemu dalam video call, bisa Bapak Ibu. Oke. Kemudian papan tulis digital atau Jamboard. Nah, ini salah satu yang kemarin saya gunakan untuk best practice praktik baik saya di kelas dengan anak-anak. Dan ini lebih menyenangkan lagi nih, paling favoritnya dari anak-anak itu biasanya Jamboard sama kolaborasi di slide, nanti akan disampaikan oleh para trainer. Kemudian kelas online dalam bentuk Google Classroom kita lihat. Nah, kapasitas kita di Drive itu lebih besar, dan ada Drive bersama ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kita ada Drive bersama yang hanya ditemui di akun Belajar ID saja. Kemudian durasi meeting kita tanpa batas. Nah, tidak dibatasi. Nanti 40 menit tahu-tahu mati sendiri. Makan sayang banget ya Bapak Ibu. Kita tidak dibatasi oleh waktu. Kemudian ini untuk Jamboardnya bisa kita untuk gunakan kolaborasi. Ini Bapak Ibu dari jenjang PAUD. Nah, dari jenjang PAUD sampai SMA, SMK, SLB bisa menggunakan ini. Nanti tergantung kreativitas gurunya. Tergantung kita mau mengembangkan diri kita untuk memanfaatkan aplikasinya. Nah, ini Bapak Ibu, hal yang terakhir, kalau sendiri itu kita bisa melakukan hal sedikit, tapi kalau kita bersama kita bisa melakukan banyak hal. Seperti yang saya lakukan dengan para tim trainer di kelas EM. Kalau dulu saya membayangkan, saya nanti di kelas sendiri bagaimana, saya mengerjakan semua pekerjaan, semua tugas-tugas yang harus trainer lakukan itu sendiri. Namun alhamdulillah ternyata kemarin BPTIK menambah jumlah trainer dan masih kurang ditambahkan lagi. BPTIK menyaring beberapa guru-guru yang sudah lulus bersertifikasi Google Master Trainer atau Google Certified Educator, kemudian ditambahkan di kegiatan Bolpen 5 ini sebagai trainer. Alhamdulillah, jadi kita semakin banyak berkolaborasi, dan ini juga tentunya saya menyerap hal positif dari Pak Deka, Pak Edi, Bu Ika, dan Bapak Ibu peserta. Itu tadi Bapak Ibu, kita tingkatkan daya saling ya, bukan daya saing. Ya, ini selanjutnya untuk materi di Classroom nanti akan disampaikan secara detail oleh Bu Ika. Kemudian ini tadi masih lanjutan dari beberapa aplikasi yang kita sampaikan di depan, apalagi yang lain, yaitu ada presentasi daring. Ini kita menggunakan Google Slide. Presentasi daring ini menggunakan Google Slide pernah saya angkat juga, saya gunakan untuk
best practice meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas 6, dan itu worth it banget Bapak Ibu, sudah berhasil alhamdulillah. Memang kalau di kelas rendah itu, kalau di jenjang SD itu kita berat di awal, yaitu ngajari siswa satu persatu. Kalau anak SMA kan biasanya sudah bisa belajar, mereka mengeksplor sendiri, ya sudah terbiasa. Tapi kalau anak SD itu mau dudul titik 3 aja takut, mungkin nak dudul rusak wedi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada yang cuma begegek meneng, diem aja nunggu instruksi bu gurunya. Ada yang murid saya yang seperti itu, ada yang sudah eksplor sendiri. Nah, ini memang kalau saya di jenjang SD lebih berat di depan. Memang seperti, tapi ketika anak-anak sudah terbiasa, mereka sudah bisa eksplor sendiri, dan saya masukkan tahapan-tahapan itu dalam kemarin penulisan itu, pembuatan best practice itu ya. Kemudian ada formulir daring, ini berupa Google Form yang bisa digunakan untuk quiz, untuk ulangan, ya soal ulangan, untuk kita gunakan kuesioner, tidak hanya pada siswa ya, tapi untuk orang tua kita misalkan membuat kuesioner refleksi atau evaluasi dengan orang tua murid, ini bisa kita gunakan, atau survei. Kemudian dokumen daring dalam bentuk Google Docs, ini bisa kita gunakan sendiri, bisa kita share untuk yang lain, di-share dalam bentuk kolaborasi bisa, di-share dalam bentuk file yang hanya bisa dilihat saja, itu juga bisa. Oke, nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang paling terbaru, akun Bapak Ibu, akun Belajar ID Bapak Ibu sekarang harus terintegrasi dengan SIM PKB. Anjurannya adalah sebelum tanggal 12 Maret. Nah, ini ayo siapa Bapak Ibu yang belum menautkan akun Belajar ID dengan SIM PKB-nya, nanti silahkan segera ditautkan dengan login ke akun Belajar ID dulu bisa, lalu nanti ke akun SIM PKB. Nah, nanti jika ada yang terkendala, silahkan juga kita bisa diskusikan, sampaikan saja di grup Bapak Ibu. Nanti para trainer akan bisa membantu, atau rekan-rekan yang lain, tidak hanya dari trainer saja ya Bapak Ibu, kita terbuka saja. Nah, lalu selanjutnya ada pengelolaan angka menggunakan Google Spreadsheet ya. Nah, ini nanti untuk menilai. Nah, ini salah satunya juga saya gunakan di kelas Bapak Ibu. Kalau di PTS kemarin setelah kita koreksi di kelas, lalu anak-anak mereka memasukkan nilai sendiri sesuai yang mereka dapatkan. Ini saya kolaborasi sama anak menggunakan spreadsheet ini untuk kelas 6 SD kemarin ya, sudah seperti itu. Kemudian untuk login di platformnya atau portal Tanya Bos ya, nanti kalau Bapak Ibu mengunjungi portal Tanya Bos ini bisa login menggunakan akun Belajar ID ya. Oke, ini untuk Chromebook-nya. Nah, perangkat yang lebih aman yang jelas ya, karena sudah ada akun yang sudah tertanam di dalamnya ya, lebih mudah dan tetap dapat dibagikan. Kecepatannya nyalanya dalam 8 detik saja Bapak Ibu, bebas virus dan otomatis update. Kalau laptop saya ini belum kambuh, jadi masih biasa ya, nyalanya kayak saya bangun tidur itu juga loadingnya masih lama ya Bapak Ibu. Jadi belum cepat ngerti ya. Kalau Chromebook itu sudah dalam 8 detik langsung siap digunakan. Kemudian lebih aman, lebih mudah, dan ini bisa digunakan untuk ujian model terkunci. Nah, ini biasanya juga di jenjang Dikmen ya yang menggunakan. Kemudian, nah ini yang upgrade-nya apa saja. Nah, kita bisa mengelola perangkat, mengelola aplikasi, kemudian mengunci Chromebook, untuk mohon maaf semoga tidak terjadi ya. Seperti sudah pernah ada kasus Chromebook yang dicuri. Mereka mau mencuri mau apa, nggak bisa akses, sudah dikunci ya. Kemudian mengunci siapa yang masuk. Nah, mengubah background, mengatur waktu perangkatnya, kemudian Google dan YouTube-nya juga aman, dan ulangan dengan mode terkunci. Nah,
ini Bapak Ibu. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru hebat akan menjadi transformasional. Adanya teknologi, kalau kita nggak bergerak, ya nggak bisa jalan Bapak Ibu. Sehebat apapun teknologi, kalau gurunya nggak mau bergerak, ya biasa aja, tetap nggak ada perubahan. Maka kita harus sinergi dengan teknologi itu. Baik, nah ini Bapak Ibu kalau bingung ya, mau mulai dari mana, nah lalu apa saja yang harus dibuat, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan tersebut, salah satunya nanti di channelnya Revo Indonesia. Dan Bapak Ibu juga yang pertama dilakukan nanti harus menginstal platform Merdeka Mengajar juga. Di sana nanti kita bisa explore apa saja yang kita bisa ambil manfaatnya dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, ini nanti akan disampaikan di hari ketiga untuk platform Merdeka Mengajar. Baik, saya rasa cukup itu saja Pak Deka. Apakah Bu Ika sudah masuk dalam mic? Ya Bu, yang tadi udah masuk itu tadi ya, untuk Bapak Ibu, memang Bu Firda itu luar biasa. Dia Bu Ika ini, Bu Firda ya, sorry Bu Firda. Bu Firda ini adalah calon guru penggerak ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya masih bisa untuk mendampingi kita belajar di sini ya. Jadi kita tidak memandang itu SD, SMP atau SMK, tetapi kita memandang Bu Ika itu punya kompetensi lebih dibanding saya. Jadi Bu Firda itu begitu luar biasa, saat ini baru giat dengan guru penggeraknya ya, tetapi mungkin juga bisa terhibur karena bersama dengan anak-anak yang selalu ceria. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau SD itu kan adanya cuma ceria-ceria gitu. Bermain, belajar, Gitu Pak ya. Itu ya, untuk Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan Bu Firda tadi tentang mengenal apa itu belajar ID Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu, di Meet ini kita bisa juga angkat tangan kalau misalkan Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu ya. Di tengah-tengah itu ada tanda tangan, itu kalau Bapak Ibu mau menanyakan monggo bisa diangkat tangan untuk memberi tanda kalau Bapak Ibu itu minta waktu. Itu nggih Bapak Ibu. Dan seperti kesepakatan kita tadi, kita kalau bisa on cam untuk kameranya ya. Untuk mic-nya mungkin seperlunya aja. Kalau Bapak Ibu itu ingin minta waktu, monggo mic-nya di on kan, tetapi kalau Bapak Ibu tidak minta waktu, mohon untuk bisa dimatikan sehingga kita tidak terganggu. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Sangat-sangat terima kasih Bu Firda yang sudah menyampaikan materi tentang apa itu belajar ID. Ya, untuk selanjutnya Bu Ika akan menyampaikan tentang Google Classroom Bapak Ibu. Jadi tadi salah satunya disebutkan Bu Firda, bagaimana fungsi dari belajar ID itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu bisa menjadi apa ya istilahnya, solusi kita di tengah-tengah pandemi seperti ini, tapi kita janganlah kehilangan akal untuk bisa tetap belajar dan mengajar. Karena saya tuh punya prinsip, saya tuh belajar ketika saya mengajar. Artinya walaupun kita guru itu tetap harus belajar gitu. Kita itu sudah mengajar tapi bukan berarti terus tidak belajar. Nah itu, jadi moto saya belajar saat saya mengajar. Jadi saya mengajar pun tapi saya harus tetap belajar. Itu ya Bapak Ibu. Jadi monggo nanti bisa dimanfaatkan apa-apa fasilitas apa aja yang ada di akun Belajar ID Bapak Ibu. Banyak sekali
apa ya, kelebihan-kelebihan dibanding akun yang free dari Gmail. Jadi memang Belajar ID itu memiliki dasar dari Gmail, tetapi Gmail yang sudah pro ya Bapak Ibu, sudah pro, di mana tadi dijelaskan dripnya itu boleh dibilang kita sampai sampai pensiun pun tidak akan habis itu. Sementara Dan untuk gratis yang ya Pak. ya untuk yang Gmail biasa itu saya sudah berapa kali riset itu karena sudah habis, sudah habis, terus saya kosongan lagi, udah habis saya kosongan lagi. Tapi untuk yang ini, drip ini luar biasa sekali. Itu Bapak Ibu, monggo kalau Bu Ika sudah siap. Halo Bu Ika. Iya Mas Eka. Oke, Mohon maaf bisa monggo. didengar nggak ini ya? Sudah, Karena sudah, ini sudah. oh, oh Monggo iya. Bu Ika, Nah, lanjut aja. oh gitu. Oh, iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang pada teman-teman semua, Bapak Ibu, Pak Dika, Bu Firda, Pak Eko ya, teman-teman trainer yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Ini kalau menurut jadwal yang dibagikan oleh Bu Firda, saya ada 60 menit ya. Tapi nanti mungkin secukupnya saja nggih. Jadi nggak perlu lama-lama, yang penting teman-teman semua bisa praktik saja nggih Pak Tika nggih, Bu Firda ya. Monggo langsung aja. Oh nggih. Jadi Google Classroom itu adalah kelas virtual. Sebenarnya kelas virtual itu tidak hanya itu, banyak sekali platform. Karena kita sekarang ada di Belajar ID yang bisa kita manfaatkan dan lebih banyak fasilitasnya itu adalah Google Classroom. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Firda tadi bahwa di dalam Google ya, di Gmail yang reguler atau Belajar ID ya, itu berbeda sekali. Artinya ada beberapa fasilitas yang bisa kita maksimalkan ketika kita menggunakan Belajar ID. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita gunakan semaksimal mungkin Belajar ID itu, dan itu memang sampai kita pensiun pun juga masih, artinya masih bisa digunakan. Dan kapasitasnya juga tadi disampaikan oleh Bu Firda sampai sekian tera gitu ya. Dan mungkin Pak Deka juga mengalami sudah berpengalaman penggunaan keterbatasan menggunakan di Gmail yang reguler atau Google yang pribadi ya, Gmail yang pribadi. Begitupun dengan saya. Sekarang saya juga beralih ke Belajar ID. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu semua, Google Classroom ini digunakan untuk pembelajaran secara virtual, di mana kita harus tetap memberikan ini materi atau mengajar dari rumah. Nah, kalau dibandingkan yang selama ini selain Google Classroom, yang familiar sekali adalah WA ya, kita membuat grup WhatsApp ya. Jadi WA group atau WhatsApp itu nah Google Classroom. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Mohon izin untuk share. Tolong Pak Deka sama Bu Firda, ini karena baru ajaran, jadi tolong nanti dibantu ya. Siap Bu Ika. Kelas. Ya. Apakah sudah nampak ini? Masih OTW Bu. Oh iya. Sudah, Bu. Sudah. Oh ya, siap. Terima kasih. Ya, ini kelas yang saya miliki ya, yang saya gunakan ya, menggunakan Belajar ID. Nah, ketika kita mau membuat kelas baru, maka dari ini ya Bapak Ibu sebentar. Nah, dari ini. Nah, kita masuk ke akun Belajar ID. Di sini ada titik 9 itu ya. Ini fitur-fitur yang disediakan oleh Belajar ID. Kita klik saja, kemudian
kita milih yang ini, Classroom. Kita klik, nanti akan muncul kelas-kelas yang pernah kita buat, atau kalau belum pernah membuat ya kelas-kelas di mana kita diundang ya untuk menjadi siswa, atau kelas yang kita buat untuk anak-anak atau siswa kita. Nah, ini ada banyak sekali dari beberapa ini contoh saja. Nah, untuk membuat ini Google Classroom, kita klik ini tanda plus ya. Di sini ada buat atau gabung dengan kelas, kita klik saja. Kemudian kita pilih apakah kita gabung ke kelas atau kita membuat kelas. Kalau kita gabung ke kelas, artinya kita diundang seperti yang teman-teman kemarin itu alami, diundang oleh Pak Deka dan Bu Firda untuk gabung ke kelas. Nah, itu ketika kita buka di ini Classroom yang akun Belajar ID, kita gabung ke kelas. Tapi untuk kali ini kita ini dulu untuk membuat kelasnya. Kita buat kelas, kita klik buat kelas, kemudian di sini muncul buat kelas, nama kelas. Kita bisa isi dengan nama kelas ya. Ini ada beberapa bagian, baris pertama nama kelas, baris kedua bagian, ketiga mata pelajaran, dan keempat adalah ruang. Yang paling intinya, yang paling penting itu nama kelasnya. Jadi misalnya kita kasih kelasnya kelas. Halo BK, maaf Dalam, BK, dalam Pak. ini Ya. layarnya tidak berubah. Oh, apa ya Pak? Ini ya. Layarnya nggak berubah tuh. Sebentar. Coba di stop dulu, Bu, stop screen, Ini ya. kemudian diulang. Oke, siap. Stop screen. Ya, terus diulang lagi, Bu. Iya, yang seluruh layar, Bu. Oke. Seluruh layar. Siap. Ini ya. Apakah sudah share screen? Begini. Mohon koreksi Bu Firda, Pak Deka. Betul, Pak. Bu, betul, iya. Apa ini? Kembali ke sini. Apakah ini Iya. kelasnya sudah nampak? Sudah. Oh iya, siap. Ya, terima kasih. Kita ulang lagi ketika kita mau membuat kelas. Dari awal ya, dari kita masuk ke Google. Bentar, karena ini tidak saya defaultkan. Kita masuk ke akun Belajar ID, kemudian di sini ada titik-titik 9 itu kita klik. Ini ada beberapa fitur, bisa kita pilih ya, fasilitas yang diberikan oleh Belajar ID. Kita klik yang Classroom. Nah, ini muncul beberapa kelas yang sudah ada di dalam akun saya kebetulan. Ini nampak nih Bapak Ibu ya? Tampak, Bu. Oh ya, siap. Pak. Siap. Ya. Kemudian kita klik tanda plus atau tambah di sini, kita klik saja. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas atau membuat kelas. Nah, ketika kita diundang sebagai murid siswa atau sebagai peserta, maka kita bisa klik di gabung kelas ya, gabung kelas. Tapi kalau kita mau membuat kelas, kita klik yang buat kelas. Kita klik buat kelas.
Kemudian di sini ada dialog ya buat kelas. Nama kelasnya ini hukumnya wajib untuk baris pertama ya. Karena sebagai ciri atau identitas dari kelas yang kita buat. Kemudian untuk yang baris berikutnya ini tidak wajib ya, tidak harus ya, tapi ya kalau diisi nanti ya lebih baik lagi ya untuk apa namanya sebagai identitas. Jadi ketika kita mencari kelasnya kita langsung tahu gitu. Misalnya kita buat kelas N5. Kemudian untuk bagiannya ini kita bisa isi apapun ya. Kalau ini kelas kita bisa isi nama wali kelasnya ya, atau mungkin jurusannya ya. Kalau SMA ataupun SMK ya kita isi jurusannya. Kemudian mata pelajarannya bisa kita isi, bisa tidak ya, ruangnya bisa isi atau bisa tidak. Ini misalnya bagiannya saya isi untuk BPTIK. Benar enggak ya? BPTIK. Betul, Bu. Oke, harus Bu. BPTIK tahun 2020. Kita klik buat. Kita tunggu dulu. Sudah selesai nih. Nah, sudah jadi kelas kita. Ini kelas pulpen 5. Oh iya, mestinya tadi kelas M gitu nggih. Enggak apa-apa, nanti bisa diedit ya. Terus kemudian nih tampilannya seperti ini. Di sini ada menu. Yang di atas ini ada 4 menu ya. Ini ada forum atau streaming. Kemudian ada tugas kelas. Kalau menggunakan bahasa Inggris itu work class ya, kalau nggak keliru ya. Kemudian ada anggota dan ada nilai. Nah, di sini ini identitas dari kelas yang kita buat. Nah, wajahnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada Meet ya. Kita pengenalan dulu untuk fitur-fiturnya ya. Kita Meet ketika kita mau melakukan pertemuan secara langsung meskipun di dalam dunia maya. Nah, seperti yang kita lakukan, kita klik yang ini, kita buat link gitu. Nah, kemudian di sini ada kode kelas ya. Kode kelas ini nanti bisa kita bagikan ke siswa ya, agar mereka bisa gabung begitu, bergabung. Kemudian nah, di sini ini bisa kita ganti untuk backgroundnya ini. Coba kita klik di sini, kita bisa pilih tema. Kalau kita gini, di sini ada menu, kita klik, ada menu upload foto, ada menu pilih tema. Upload foto ini bisa kita ambil dari koleksi foto atau mungkin gambar-gambar ya yang sesuai dengan kehendak kita ya, mungkin gambar kelas kita atau ciri-ciri dari kelas yang akan kita buat, misalnya untuk kelas bahasa ya, kelas kimia dan seterusnya gitu. Nanti coba kita klik, nanti kita tinggal milih ya, pilih foto dari komputer Anda, diklik di sini nih, atau kita pilih yang misalnya yang ini. Nah, cuma ini terbatas nih, ini apanya, ruangnya ya. Bisa kita atur. Ini sudah maksimal sepertinya. Kemudian kita pilih sebagai tema kelas. Kita klik di sini. Nah, demikian Bapak Ibu, ini sudah berganti ya untuk backgroundnya.
Atau kalau tadi kita pilih upload foto, itu gambar atau foto yang kita miliki, jadi punya kita sendiri. Atau di dalam fitur ini juga sudah menyediakan dengan pilih tema. Kalau menggunakan pilih tema itu yang disediakan oleh Google Classroom. Jadi kita tinggal milih saja. Caranya bisa kita klik salah satunya. Ini ada tema umum, tema bahasa dan sejarah, kemudian tema matematika dan sains, kemudian ada tema seni. Kita bisa menyesuaikan sesuai kehendak kita. Tema olahraga, kalau mengajar olahraga, atau tema lainnya. Silahkan nanti Bapak Ibu, teman-teman semua bisa pilih tema yang sekiranya itu bisa setidaknya itu membuat anak-anak itu tertarik. Lama mana itu? Ini ya untuk backgroundnya atau temanya. Ya Nah, rasain. sekarang kita ke forum. Gunanya forum untuk apa? Seperti arti katanya nih, forum itu di mana di situ sebagai tempat untuk memberikan pengumuman, informasi, atau sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas. Kalau kita di kelas itu kan kita melakukan misalnya untuk mempersiapkan ya, jadi afirmasi ya, mempersiapkan anak didik kita secara baik secara psikis ataupun fisik untuk siap untuk menerima pelajaran. Jadi bisa kita tulis di sini. Jadi apa yang kita lakukan gitu di kelas ketika pembelajaran ya. Jadi misalnya ucapan salam dulu ya, kemudian mengajak untuk berdoa, kemudian untuk mengkondisikan, mengingatkan ya anak-anak atau siswa kita sebelum pembelajaran dimulai. Termasuk juga menyampaikan materi untuk hari ini bisa di forum ini kita tuliskan di sini misalnya. Nah, ketika kita klik di forum ini ada dialog nah ini bisa kita pilih kelas mana saja yang akan kita pakai atau kita sampaikan materi. Jadi kalau misalnya seperti Bapak Ibu guru yang mengajar norat ya, mungkin yang bukan kejuruan ya, itu kadang jadwalnya sama untuk beberapa kelas. Nah, bisa kita pilih di sini, kita klik saja. Misalnya untuk yang kelas ini. Nah, kita acak aja. Nah, kita bisa klik dari sini, kemudian kita kembali lagi. Nah, ini sudah tertulis 2 kelas ya. Ini 2 kelas ya. Tuh. Nah, kemudian ini semua kelas kita umumkan, misalnya kita salam dulu, selamat pagi atau assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu semua dan seterusnya gitu. Yang intinya ini untuk sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke materi atau yang biasa kita lakukan di kelas. Kemudian untuk hurufnya pun ini juga bisa kita sesuaikan, bisa kita kita buat ya yang menarik juga nih Bapak Ibu ya. Misalnya untuk ini ada bold, ada italik ya, jadi ada miring misalnya saja. Nah, nanti bisa menjadi miring atau garis bawah ya, dari sini ya, ada itemnya ini menjadi garis bawah dan seterusnya. Kalau misalnya penomoran berbutir ya bisa kita klik begitu. Terus kemudian di dalam forum ini, di sini kita bisa posting, jadi lampiran, sebagai lampiran bisa kita ambil dari Google Drive ya.
ini upload dari file. Kalau Google Drive ini lampiran yang akan kita posting di dalam forum itu kita ambil dari Google Drive. Jadi yang sudah kita upload di Google Drive atau yang ada di dalam Google Drive. Kemudian kalau yang upload file ini lampiran yang akan kita sampaikan di forum itu diambil dari perangkat. Jadi perangkat dari komputer atau laptop Bapak Ibu. Kalau ini link. Jadi lampiran yang berupa link. Kemudian yang ini lampiran yang berupa YouTube. Apakah perlu kita coba ini? Kita coba. Misalnya dari Google Drive. Kita ambil lampiran dari Google Drive. Yang terbaru kita pilih salah satu saja ya. Ya pokoknya kita ambil dari sini gitu aja ya. Tuh. Atau kalau yang dari perangkat kita bisa ambil dari perangkat kita. Proses mana gitu, apakah yang ada di dalam perangkat kita atau link ataupun YouTube gitu. Terlalu cepat deh Bapak Ibu nggih? Tidak, Bu. Tidak ya. Mboten, Bu. Dan mungkin sudah familiar juga nggih? Terus kalau sudah kita tekan posting. Nah, nanti ini untuk forum ya. Nah, karena ketika saya sudah memposting sesuatu, saya kan bingung juga. Terus ini yang melihat siapa ya? Kan nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya siswanya ya. Maka kita bisa undang di sini untuk dari anggota. Nah, itu dari anggota. Anggota di sini terbagi menjadi dua, ya, pengajar dan siswa, ya, pengajar dan siswa. Pengajar itu kita, ya, Bapak Ibu guru, dan ini bisa kita tambahkan dari sini, undang pengajar. Misalnya kita tambahkan Pak Dika. Pak Dika itu Pak Dwi ya, Pak Dwi. Terlalu ini sering manggilnya Pak Dwi, Pak Dika, jadi nama aslinya lupa. Oh belum ada ya. Iya, Pak Dwi ininya apa ya Pak? Kita belum pernah kontak ya. Dwi Kasianta 37. Kecil Email semua, ya? kecil semua aja. Iya, oke. Kasianta 37. Oh, 37. Kayak yang guru itu ya? Iya. Nah, udah muncul itu. Oh, SMK. iya. Oh iya. Iya, SMK kita Ibu. Iya. Iya. Satu aja ya, ini misalnya ya. Oke. Kita undang, silahkan Pak Dwi. Nah, ketika kita sudah mengundang melalui email, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya ini belum di-approve oleh Pak Deka. Jadi nanti Pak Deka bisa lihat di classroom-nya atau emailnya ya. Kalau sudah di-approve nanti tulisannya akan berubah menjadi hitam. Jadi diundang sudah tidak ada. Begitu. Dan untuk Google Classroom yang menggunakan akun Belajar ID ini untuk pengajarnya kita bisa mengundang maksimal 20 guru. Jadi bisa 20 guru. Dan untuk siswanya itu sampai 1000 ya Pak ya? Ya Bu Firda ya? Sampai 1000. Iya. Untuk siswanya itu kita bisa mengundang sejumlah 1000 siswa kalau menggunakan akun Belajar ID. Tetapi kalau kita menggunakan akun reguler Gmail itu untuk pengajarnya 20 orang,
Kalau untuk siswanya maksimal 250 siswa. Begitu. Dan sekarang ini sudah tergabung satu siswa. Ini sudah tergabung satu siswa. Nah, kita bisa undang melalui ini, undang siswa. Kita plus ini, undang siswa. Bisa kita menggunakan link undangan. Kita salin ini, di link undangan ini kita salin. Nanti kita share di grup WA. Gitu. Atau kita bisa menggunakan email. Cuma kalau email kita kan nggak hafal ya Bapak Ibu ya untuk emailnya anak-anak itu gitu. Jadi kita paling cepat menggunakan ini ya, paling praktis gitu. Begitu. Nah, nanti akan muncul kalau sudah di-approve oleh siswa kita, artinya sudah diterima undangannya, nanti akan muncul ini, ada undang wali. Nah, nanti akan kita ketahui perbedaan menggunakan Belajar ID atau menggunakan akun reguler. Kalau menggunakan Belajar ID, nanti akan muncul undang wali ini. Jadi, ini tempat atau apa ya, menghubungkan jadi wali dalam hal ini adalah orang tua dari siswa tersebut. Begitu. Kalau menggunakan akun reguler itu tidak muncul undang wali. Ini untuk anggotanya. Kemudian atau benar. Ini untuk anggotanya deh. Kemudian bagaimana kalau kita mengajar, kita mau sharing materi ataupun sharing tugas-tugas, bisa kita klik di tugas kelas. Nah, ketika kita klik di tugas kelas ini, akan muncul ini buat. Kita klik buat. Nah, nanti akan muncul ini, ada pilihan. Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi, atau menggunakan kembali postingan yang sudah pernah diposting. Kemudian ada pilihan topik. Nah, kita coba saja kita membuat tugas. Kalau yang paling sederhana, biasanya kalau saya tergesa-gesa gitu, langsung tugas kelas gitu aja ya. Nah, nanti kita klik tugas kelas, nanti akan muncul judulnya apa. Tapi kalau misalnya kita sendirikan untuk materi, maka kita bisa pilih yang ini, materi. Jadi untuk materi gitu disendirikan, dan nanti akan kelihatan di dalam akunnya siswa, anak-anak itu akan kelihatan, oh ini tugas, ini materi. Kelihatan dari ini simbolnya Bapak Ibu. Kalau tugas itu simbolnya seperti ini, artinya itu harus dikerjakan. Kemudian kalau materi seperti ini tidak harus dikerjakan. Jadi ini dipelajari dan dibaca. Begitu. Kita buat topiknya misalnya untuk tugas mata pelajaran, kalau SMA apa ya, bahasa gitu aja ya, bahasa Indonesia. Misalnya bab puisi. Bisa kita isi petunjuk ini sifatnya opsional, artinya bisa kita isi ataupun kita abaikan ya, tapi biar lebih anak-anak dalam mengerjakan ya kita kasih petunjuknya ya. Silahkan kalian membaca materi yang sudah kita share. Kemudian kalian buka YouTube,
kalian buka link YouTube dan kalian kerjakan tugasnya. Misalnya seperti itu ya. Atau bisa juga ya, tugas dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 23.59. Jangan lupa mengisi presensi atau daftar hadir. Misalnya seperti itu. Ini juga bisa kita buat ini ya Bapak Ibu ya, kita buat menjadi bold ya, tebal, garis miring, cetak miring ya, ataupun ini ya garis bawah dari ini. Kita blok gitu, kemudian kita terapkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan baru judulnya ya. Nah, kalau sudah judulnya kita nanti tinggal pilih kita untuk materinya, kita lampirannya gitu Bapak Ibu ya. Ada pilihan untuk materi, kita mau share ke siswa itu berupa materi. Nah, itu bisa kita ambil dari Google Drive kita atau dari file yang ada di laptop ya, yang belum kita upload di Google Drive ya. Atau kita ini ya, kita lampirkan link ya, ini biasanya berupa tugas ya, yang sudah ada di Google Drive ya, baik berupa dokumen, baik berupa PTT ataupun apa itu Google Form ya. Atau ya kita tambahkan untuk YouTube ya. Kalau kita tambahkan ke sini, kita harus buka YouTube dulu. Kelihatannya seperti itu. Karena saya pernah menambahkan YouTube itu tanpa membuka link YouTube itu tidak bisa. Jadi sangat ini misalnya. Nah, kita tempelkan ini YouTube-nya. Misalnya YouTube-nya tentang musikalisasi puisi. Oke. Kita ambil linknya, tempel di sini. Oh, ini cari. Oke. Kemudian kita tambahkan video. Nah, seperti ini. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, nah termasuk mungkin untuk link presensi ya, link presensi bisa kita ambil dari kita buat, biasanya saya membuat apa namanya form ya. Coba di sini. Misalkan ambil salah satu yang sudah pernah presensi ini ada. Kita ambil yang, jadi kita membuat presensi dulu ya, yang mungkin materinya besok ya kalau nggak keliru akan disampaikan oleh teman-teman trainer lainnya ya, bagaimana cara membuat apa namanya Google Form ya. Jadi ketika ini saya hanya membuat ini aja isinya ya. Kemudian kita buat salinan dulu, tidak campur ini salinan. Oke. Nah, kita ambil linknya, kita salin dari sini, kita tempel di sini, tempel, kita
kirim. Ini judulnya belum ini. Yang jelas langkahnya seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Ini judulnya nanti kita ganti saja. Sensi bahasa Indonesia. Nah, sekarang sebelum ditugaskan kita pastikan ini untuk kelas apa. Hanya satu kelas. Oh, kalau hanya satu kelas ya kelas yang kita buat tadi yaitu kelas pulpen 5 ya. Kalau kita beberapa kelas apakah bisa? Bisa sekali ya. Kita tinggal pilih aja klik kelas mana yang mau dikirimkan tugasnya itu. Atau ya bisa kita, kalau ini kan satu kelas, apakah ini untuk semua siswa atau siswa tertentu? Kita bisa pilih ya. Nah, ini semua siswa kita klik. Kalau misalnya hanya kebetulan siswanya tadi baru satu ya. Kalau hanya kalau satu berarti semua kelas ini ya. Kalau misalnya siswanya sudah banyak, ini nanti kita bisa pilih di sini di bawah ini Isdianto ini akan muncul beberapa nama. Kita klik aja, kita pilih ya sesuai yang kita berikan tugasnya ya. Jadi tidak untuk semua siswa, intinya seperti itu. Jadi ini ada pilihannya. Kemudian apakah kita memberikan poin? Kalau kita berikan poin, jadi kita berikan ya maksimal berapa? Apakah harus 100 maksimal? Tidak harus. Jadi kalau misalnya kita menginginkan ini tugasnya terlalu mudah, poin maksimal 90 saja ya tidak masalah. Atau kalau kita tidak memberikan poin, kita pilih tidak dinilai. Gitu. Kemudian di bawah ini ada tenggat waktu, jadi batas ya, batas waktu. Nah, kita bisa pilih. Tidak ada batas waktu. Tidak kita batasi atau kita batasi. Waktu ini waktu apa? Waktu pengumpulan ya. Jadi ini bisa kita pilih, misalnya tanggal Rebu itu tanggal ini ya. Tanggal 9. Nah, waktunya jam berapa? Kita pilih 23 sesuai dengan petunjuk ini. Rebu tanggal jam 23. Ya, kita klik di luar. Jadi tenggatnya Rabu 9 Maret pukul atau jam 23.59. Topik sekarang. Topik. Kalau misalnya kelas ini khusus untuk kelas 1 mapel, kita bisa tidak pakai topik ya, atau kita bisa pilih topik, kita buat topik bab 1 atau bab puisi bisa ya. Boleh. Misalnya topiknya tentang puisi ya. Tapi kalau kelas ini digunakan oleh beberapa bapak ibu guru yang otomatis mapelnya juga lebih dari 1, maka kita berikan topik sesuai dengan mapel kita. Jadi misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Terus kemudian rubrik ini untuk penilaian ya. Rubrik ini bisa kita buat ataupun tidak ya. Kalau untuk tugasnya ini membuat puisi, mungkin kita buat rubrik ya. Judulnya, kriterianya apa, kemudian deskripsi kriterianya bagaimana, poinnya dikasih berapa. Jadi misalnya kalau itu dari segi isinya ya, isinya bagus, kasih berapa. Begitu. Kalau untuk membuat rubrik. Kalau misalnya tidak dibuat rubrik gimana? Ya tidak masalah, tidak. Ini kita abaikan saja. Terus kemudian ada di sini, nah ini periksa plagiarisme atau keaslian. Kita terapkan. Jadi seperti kalau kita memberikan tugas berupa karya ilmiah, ya, kemudian puisi juga, apakah kita mau memberikan nilai sesuai dengan ini ya, keaslian dari apakah ini buatan siswa sendiri atau siswa mengambil dari
Google ya, dari Google kemudian di copy ya, di paste, ditumpuk gitu, kita bisa terapkan ini. Gitu. Kalau ini sudah diisi semua, kita tugaskan. Kita tugaskan. Nah, artinya nanti di tugas kelas anak ya, siswa kita sudah muncul. Kalau di laman kita seperti ini. Karena tadi kita milihnya itu tugas ya, pas di awal tadi. Nah, milihnya ini, maka lambangnya yang keluar juga seperti ini. Ini. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Bu, bagaimana kalau misalnya kita sudah terlanjur dikirimkan tapi ternyata mau saya rubah ya tugasnya, atau mungkin tanggal pengumpulannya saya undur, bagaimana? Bisa diedit. Jadi ini di titik 3 di sebelah kanan ya, di tugas ini. Nah, kita klik, ada edit, ada salin link, ada hapus. Kita pilih edit. Nah, misalnya pengumpulannya tidak Rabu, tapi Kamis ya, tinggal kita ganti saja. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Contohnya ya Bapak Ibu, untuk membedakan itu tugas, itu materi. Baiklah, saya contohkan kelas yang sudah ada ya. Bentar. Yang nah, contohnya seperti ini. Di sini ada topik uji kompetensi, ada tutorialnya. Ini topik saya sendirikan ya, untuk semua tutorial saya jadikan satu, tugas jadi satu, materi dan latihan jadi satu. Ketika kita sudah membuat beberapa tugas akan ngelak iki. presensinya. Nah, ini diserahkan 5 belum dinilai, kemudian diberikan ke 26 ya, yang dinilai berapa ini 5 ya, baru itu. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini sebenarnya enak sekali ya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan Google Google Classroom ini. Apalagi kalau kita mau koreksi, kalau kita manual kan harus buka-buka buku tuh ya, atau harus buka kertas baca gitu. Tapi kalau menggunakan Google Classroom ini, kita bisa koreksi dimanapun kita berada dan kapanpun gitu. Jadi ketika kita sudah akun kita sudah masuk, kita masuk ke HP ya, ke HP. Nanti di sini kan ada Google Classroom ya. Nanti kita buka saja di situ, kita tinggal ngoreksi dengan menggunakan HP gitu. Ini akan enak sekali ya. Jadi, dan kita bisa memberikan komentar ketika kita memberikan penilaian. Kita nilainya kita kembalikan, itu kita beri komentar. Misalnya OPKP ini semua. Kalau di saya seringnya bukanya pakai HP ya, jadi kalau tidak harus terpanjang dengan laptop. Cuma kalau memang harus pakai laptop ya saya pakai laptop. PJPL sebentar. Nanti kita bisa kirim ya nilainya itu misalnya ini ya, dengan PJPL. Oh, tidak ada. Oh, ini nah, ini
diserahkan. Nah, seperti ini ya. Kita klik apa tadi ya? Nah, kita misalnya untuk beberapa anak yang sudah menyerahkan. Oh, sudah diserahkan tugasnya itu ya. Sudah di tugas kita sudah diberikan ini 22 diserahkan, kemudian 13 ini ditambahkan. Jadi sejumlah siswa itu ya. Nah, ini yang belum saya koreksi. Ini yang belum saya koreksi, di sini tidak muncul nilainya. Ya. Kalau untuk yang 100 ini nilai maksimal yang ketika kita membuat di tugas kelas tadi, ya. Itu nilai maksimalnya 100. Ini belum saya koreksi. Nah, yang sudah saya koreksi ini apa belum semua nggak ini ya? Kalau sudah saya koreksi, misalnya ini kita mau koreksi ya, kita mau koreksi, kita ambil ini, kita lihat hasilnya. Oh, ini tugas apa ini video ya? Oke. Misalnya kita kasih nilai, kita lihat setelah kita lihat hasilnya di sini, hasilnya anak-anak, kita kasih nilai 90. Nanti dikasih komentar di sini, bisa kita kasih komentar. Good job. Misalnya seperti itu. Kemudian kita kembalikan ke anak, kita posting komentarnya. Nilai yang kita kasih ini kita kembalikan ke anak, ke siswa. Dikembalikan. Nah, kalau sudah kita kembalikan, anak nanti bisa melihat nilainya. Bisa melihatnya dari mana? Dari dari Google Classroom mereka. Ya. Nanti akan ada notifikasi. Tapi meskipun kita sudah misalnya memberikan komentar, kita posting, kita belum mengembalikan, anak tidak akan tahu, oh saya dapat nilai berapa, tidak akan mengerti. Dan ini memang secara psikis kalau anak itu tahu ya nilainya, itu akan memberikan semacam motivasi ya, atau semacam penghargaan. Jadi oh dinilai, oh sudah dinilai, oh ternyata memang dikoreksi begitu. Mereka akan lebih semangat lagi untuk ikut pembelajaran. Itu hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Terus kembali ke mana tadi ya? Sampai di sini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Deka atau Bu Firda, Pak Eko silahkan untuk menambahkan yang belum lengkap ya, yang mungkin belum saya sampaikan. Monggo. Baik, Atau mungkin ada pertanyaan ya? saya menambahkan sedikit saja. Untuk Bapak Ibu peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi hari ini ya, yang ada di Google Classroom. Dan ini nanti berkaitan dengan, mohon maaf saya izin share screen dulu sebentar. Ya. Mumpung ingat nih Bapak Ibu yang sudah buka laptop, sudah stay di depan laptop, bisa sambil buka GCR-nya, kemudian mengerti pertemuan hari ini, lalu kelupaan di daftar hadir. Nah, ada di daftar hadir pertemuan sinkronus. Di sini nanti silahkan buka link formnya, kemudian dipilih yang hari pertama. Nah, link ini atau daftar hadir ini diisi sesuai harinya. Ya. Jadi kalau hari ini diisi hari ini, batasnya sampai jam 23.59. Begitu juga untuk besok. Jatahnya juga untuk besok, mengisinya juga besok dan sampai hari Rabu. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi masih berhubungan dengan GCR juga. Ini kan ada sinkronus ini ya. Kemudian ada menghadiri acara pembukaan dan pertemuan pertama. Nah, pada tugas ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, ini kan bentuknya tugas, ya, bentuknya tugas bukan materi. Sehingga jika yang bentuk tugas ini sudah
Bapak Ibu laksanakan sudah dipenuhi, nanti silahkan klik serahkan atau tandai sebagai selesai. Kalau ini kan saya sebagai pengajar maka tidak ada. Kalau sebagai peserta atau siswa di sini ada warnanya orange, ya, klik serahkan atau tandai sebagai selesai. Karena ini saya cek untuk yang menghadiri pembukaan di hari ini yang baru menyerahkan baru 30 peserta sudah menyerahkan, begitu juga dengan screenshotnya tadi. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deka tadi, gambar screenshotnya disimpan dulu Bapak Ibu. Fungsinya juga untuk itu. Ketika Bapak Ibu tadi membuka tugas menghadiri acara pembukaan, di sebelah kanan nanti ada lampirkan file atau tambahkan dokumen. Nah, nanti silahkan klik ditambahkan. Kemudian bukti screenshot Bapak Ibu silahkan dilampirkan. Setelah dilampirkan, lalu klik serahkan atau tandai sebagai selesai. Nanti kami akan mengecek tampilannya seperti ini, sudah diserahkan dan ada foto yang dilampirkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti silahkan sinten tadi yang belum melampirkan foto kegiatan silahkan dilampirkan. Begitu pula nanti untuk tugas-tugas yang lainnya, seperti hari ini menghadiri pertemuan pertama. Menghadiri pertemuan pertama sudah ada di topik sinkronus. Nah, menghadiri pertemuan pertama ini nanti juga Bapak Ibu kan tidak ada perintah untuk melampirkan bukti, tidak perlu dilampirkan, tidak apa-apa karena Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir hari ini, yang untuk sesi siang ini. Nanti silahkan klik tugasnya lalu serahkan atau tandai sebagai selesai. Ini sebagai catatan penting Bapak Ibu karena nanti di akhir itu ada tugas asinkronus, ada 2 tugas, ini belum kami buka, tugas aktivasi aplikasi Merdeka Mengajar dan diseminasi pulpen. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut Bapak Ibu, panjenengan nanti tetap kami dampingi sampai selesai batas waktu akhirnya. Jadi jika ada kendala, Bapak Ibu silahkan sampaikan, baik japri boleh kepada trainer Anda, sinten trainernya. Kalau saya atau Pak Deka atau Pak Edi atau Bu Ika, silahkan dijapri masing-masing. Nah, berkaitan dengan tugas, setelah Bapak Ibu mengerjakan, setelah mengerjakan nanti jangan lupa klik serahkan. Karena kalau belum diserahkan tidak akan masuk pada kita. Para trainer tidak tahu kalau Bapak Ibu sudah mengerjakannya. Jadi setiap sudah mengerjakan atau menunaikan tugas yang sudah dilaksanakan, jangan lupa klik serahkan atau tandai sebagai selesai. Itu saja tambahan dari saya, Bu Ika dan Pak Deka. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Sudah Bu Ika? Sampun Pak. Ya. Terima kasih Bu Firda, malah yang penting terlewatkan tadi. Ya Allah. Mungkin untuk Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa resen apa yang mau ditanyakan apa, monggo silahkan sebelum kita ke materi berikutnya. Monggo kalau ada tidak? Tidak ada. Mungkin ada yang belum bisa mengupload screenshot di mana itu di Google Classroom yang tadi sudah diberikan Bu Firda. Mungkin saya mau meng-share Classroom yang saya sebagai siswa nih Bapak Ibu. Saya coba untuk membuka Classroom yang saya sebagai siswa. Pak Deka, saya nunggu. Bagaimana? Ya, lanjut Pak Deka. Oke. Sebentar saya buka nggih. Saya akan buka untuk kelas yang saya sebagai siswa karena kita sebagai siswa dengan kita sebagai guru itu beda.
ya Bapak Ibu, itu beda. Jadi Iya. kita harus tahu tugasnya itu dibuka di mana gitu nggih Bapak Ibu. Coba akan saya share screen dulu. Oke, udah muncul nggih. Nah, ya oke. Nah, di sini adalah saya sebagai siswa Bapak Ibu, ya. Saya sebagai siswa. Nah, di sini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Nah, ketika saya buka tugas, nggih Bapak Ibu, ada tugas. Itu sebenarnya kita bisa langsung dilihat di bagian tengah ini ya, tengah agak ke kiri itu ada lihat tugas Anda. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau ada tugas Anda diserahkan itu berarti ini sudah diserahkan tapi belum dinilai Bapak Ibu. Kalau sudah dinilai adalah yang ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa melihat tugasnya? Misalkan saya akan melihat tugas saya nanti di mana letak tugas itu harus diberikan ya. Nah, misalkan saya ambil tugas satu ini Bapak Ibu. Saya lihat tugasnya, jadi ini sebagai siswa saya. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, di sini di sebelah kanan atas. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan atau apa? Tambahkan file. Kalau screenshot berarti Bapak Ibu file. Link itu kalau memang yang perlu dikumpulkan adalah link atau kita ambil untuk yang drive. Tetapi tadi untuk tugas screenshot berarti Bapak Ibu pilih filenya apa dan letaknya di mana. Udah itu aja. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi bagaimana untuk bisa mengumpulkan tugas. Jadi di sini ada nanti. Oke. Nah, ini adalah tampilan classroom kalau kita sebagai siswa. Itu beda sekali kalau kita sebagai guru. Itu nggih Bapak Ibu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Diulang lagi aja. Diulang lagi sebagai siswa nggih. Agak pelan-pelan. Ya. Diulang lagi Kak. Kak. Iya. Oke. Agak pelan-pelan. Kak. Iya. Oke, ya. Itu nggih. Bapak Ibu membuka kelas kita. Kan Bapak Ibu di sini sebagai peserta nggih, bukan sebagai trainer. Misalkan saya ambil contoh saya sebagai peserta di sini nggih. Saya kemarin mengikuti ini quizzes. Nah, terus lihat tugas kita. Lewat tugas. Terus dilihat aja sini tugasnya apa? Letak tugasnya itu di mana di linknya. Oke, tugas 1. Kita lihat tugas 1. Ya, terus lihat tugas. Nah, kan tugasnya ini Bapak Ibu. Ada foto, ada nama guru. Lah, bagaimana untuk mengirimkan tugasnya itu di sebelah kiri atas. Kanan ya, kanan atas. Kirim ulang. Lah di sini, mengapa ini ada tulisannya kirim ulang? Karena saya sudah ngirim. Kalau belum, nah di sini Bapak Ibu akan melihat di sini kirim ulang gitu. Kirim gitu. Nanti ada. Gitu nggih. Ada pertanyaan lagi? Monggo kalau ada pertanyaan. Ada tidak? Ada pertanyaan tidak? Sudah clear? Halo. Pak, J? belum. Terkait hari ini, tugas hari ini untuk screenshotnya hanya yang pembukaan saja apa Iya, aksesnya yang kita harus pembukaan saja. Yang lain kan cuma absen link. Link absen. Link absen. gitu. Ya, coba kita lihat aja ya apakah di sini kan untuk hari ini kan kita tugasnya itu link absen ya Bapak Ibu. Sudah, belum saya share. Saya share dulu. Oke, berjalan. Ya. Ya, untuk tugasnya sebenarnya tugas asinkronusnya kan hanya 2 Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ini sebagai administrasinya adalah daftar hadir peserta. Ya, daftar hadir peserta. Nah, ini kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Lah, kalau ini Bapak Ibu tadi sebenarnya hanya apa itu namanya? Kalau yang ini kan hanya ini saja. Ya. Tadi absen itu terus menyerahkan gitu aja. Tapi yang penting sebenarnya absen ini.
absen ini Bapak Ibu isi dulu. Nggih, diisi dulu. Isinya apa? Kita isi gini. Nah, terus dikirim seperti itu. Tuh nggih. Tapi kalau jenengan mau melampirkan screenshot juga nggak apa-apa. Tapi untuk pembukaan Bapak Ibu, untuk pembukaan jenengan screenshot. Nggih, untuk pembukaan kan di sini ada pembukaan nggih. Mamna tadi. Pembukaan tadi di mana? Di depan nggih. Undangan beserta pulpen, oh bukan. Di panduan pulpen sinkronus. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini. Ya. Kalau ini Bapak Ibu bisa lewat ini karena apa? Di sini kan tidak ada linknya absen juga. Walaupun Bapak Ibu juga link absen tadi kan untuk hari ini ada 2 absen nih Bapak Ibu. Absen pembukaan sama absen ini. Sinkronus ini. Ya, itu. Gitu Ibu, ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan kita akan lanjut ke form, kita buat Google Form. Yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Ika. Apakah bisa langsung Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa langsung mawon. Oke. Langsung. Oke, matur nuwun. Sekarang sebelum saya masuk form, apakah ada Bapak Ibu yang tidak bisa merubah background? Ayo. Apakah ada Bapak Ibu yang tidak bisa merubah background? Ampun. Sudah nggih? Backgroundnya belum di-download. Oh, ya. Tadi backgroundnya sudah saya share guys. Background sudah saya share di apa itu di WA. Nggih, monggo bisa dirubah untuk untuk backgroundnya nggih. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ini piye to ngrubahnya? Lah, kita ini sekarang ini kita belajar bersama-sama ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo silakan langsung aja ditanyakan tentang materi dari Google ini. Demikian Bapak Ibu. Oke, kita bisa lanjut ke Google Form ya. Lanjut. Lanjut Pak Sigit. Lanjut nggih. Oke, ya. Untuk Google Form nggih Bapak Ibu. Google Form itu banyak sekali atau sangat meringankan kita nggih Bapak Ibu. Saya itu selama pandemi itu banyak sudah menggunakan Google Form nggih Bapak, Google Form. Lah, pada saat kemarin itu PTM saya mengumpulkan pakai kertas. Karena sudah terbiasa pakai Google Form yang tidak perlu ngoreksi, pakai kertas yo terbengkalai, tidak saya koreksi. Karena apa? Karena sudah terbiasa pakai Google Form yang tidak perlu koreksi gitu Bapak Ibu. Jadi itu ya. Artinya apa? Artinya dengan Google Form itu kita tidak repot-repot koreksi Bapak Ibu. Ya, kita tidak repot-repot untuk mengoreksi satu persatu kertasnya. Ya. Nah, itu. Selain itu kita juga tidak takut akan satu lembar hilang di mana padahal anaknya kemarin sudah ikut, tapi kan di mana nggak ada itu. Saya itu pernah ya Bapak Ibu dalam perjalanan itu melihat lembaran kertas ulangan di jalan jatuh dan itu tidak diambil. Itu kan kasihan anak-anak. Sudah mengerjakan terus di dalam perjalanan jatuh tidak diambil oleh gurunya. Itu kan kasihan. Tapi dengan Google Form itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Karena apa? Semua tersimpan dengan aman. Ya, semua tersimpan dengan aman, semua akan terkoreksi otomatis ketika kita membuat soal itu beserta isinya, beserta kuncinya Bapak Ibu. Oke, saya izin mau share Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sebentar, untuk rekaman saya sudah hampir 1,5 giga Bapak Ibu. Mohon izin bentar untuk saya save dulu biar nanti tidak putus, nanti saya simpan dulu. Sebentar Bapak Ibu. Saya mau